Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian alternatif penyelesaian sengketa dan PLK peradilan agama. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. APS bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak. Secara umum, bentuk alternatif penyelesaian sengketa antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lainnya yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan klien, tapi keputusannya berada di tangan klien. Negosiasi, komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kesepakatan yang sama maupun berbeda. Mediasi, proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa. Ini bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak untuk berwenang untuk memberikan suatu masukan. Terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. Konsilasi, tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan untuk mencegah kelaksanaannya proses litigasi atau peradilan. Namun bisa juga terjadi di tiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali untuk sengketa atau hal-hal yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Arbitrase, yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata khususnya di bidang perdagangan di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Yang termaksud ruang lingkup perdagangan adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, haki, dan sebagainya. PLK peradilan agama, pengertian hukum acara peradilan agama. Segala peraturan baik bersumber dari peraturan perundang-undang negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama menyelesaikan perkara untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama yang pertama perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Perkawinan, hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dilakukan menurut syariat antara lain izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri, cerai talak, cerai gugat, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, dan sebagainya. Waris, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Wasiat, perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia. Hibah, pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Wakaf, perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Zakat, harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Infak, perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutup kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan dan memberikan rezeki atau karunia atau manfaatkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah, perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Ekonomi syariah, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, di antara lainnya meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, dan lainnya. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai alternatif penyelesaian sengketa dan peradilan agama. Nah, kira-kira gimana ya penyelesaian sengketa di pengadilan agama? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kali ini saya berkesempatan langsung berbicara dengan ahlinya, yaitu Bapak Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo SH M.Hum, yakni orang yang ahli di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum, saya Tin Kadriana Naweri Undi dengan NIM 13122000282. Kami dari mahasiswa magang semester 5 Fakultas Hukum Untak Surabaya yang sedang magang di kantor Bapak Dr. Rahman SH.MH. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dengan narasumber yaitu Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SH.M.Hum. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pak, saya akan menanyakan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dengan proses peradilan agama. Bapak, bagaimana peran mediasi dalam penyelesaian sengketa di peradilan agama, khususnya dalam perkara perceraian? Ya memang mediasi itu diatur dalam perma. Perma itu peraturan makmum diatur ya. Kenapa? Sebelum perceraian terjadi, pertama adalah ke majelis yang memeriksa. Kemudian setelah itu semua datang, baik kalau perceraian, kalau ada yang kalah, baik penggugat, pemohon datang dan ditunjuk apa mediasinya, hakim mediasi, apakah dari pengadilan, apakah bisa memilih dua, tergantung pihak-pihak. Oke Pak, apakah sistem musyawarah mufakat dapat menjadi alternatif efektif untuk menyelesaikan sengketa warisan dalam peradilan agama? Oh ya, kalau saya sih dalam warisan itu biasanya ada di dalam waris secara Islam. Warisan Islam itu sudah ada pembagiannya, tidak lepas ya. Kemudian kalau kita dibagi waris itu menyenangkan, ada yang kalah, ada yang menang. Kenapa? Karena proses peradilan atau sistem peradilan di Indonesia itu panjang, mulai dari pengadilan agama, kemudian kalau hubungannya dengan adanya upaya, kalau sama-sama tak sepakat, sama-sama tidak beratan ya, tak ada putusan, bisa mengajukan upaya hukum yaitu banding. Nah, banding begitu pun. Kalau nggak puas juga dengan putusan banding bisa kasasi. Itulah maka panjang. Nah, kalau itu ada alternatif, menurut pendapat saya, kalau itu memang sudah sesuai dengan hukum Islam yang dibagi antara ini saudara laki, saudara perempuan, keponaan, ya toh, paman, ya bibi, itu semua sudah ada. Nah, itu pembagiannya, yaitu pertama lurus, menyamping kiri, menyamping kanan, itu seperti itu. Dalam konteks peradilan agama, apa saja manfaat dan tantangan dari penggunaan arti berase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, Pak? Sebetulnya tantangannya banyak. Kalau kurang puas, kurang adil, dirasa mesti itu kurang baik. Tapi kalau arbitrase, kalau sepanjang itu adil, pembagian itu sesuai dengan aturan yang ada, kenapa sih kok nggak mau? Tapi saya kira itulah itu peran arbitrase itu adalah memang dibenarkan oleh undang-undang, dikarenakan supaya nggak menghabiskan waktu dan lagi
arbitrase itu adalah memang merupakan satu bagian dari pihak-pihak supaya antara pihak, baik pihak penggugat, baik pihak tergugat, baik pihak memohon maupun termohon, supaya apa? Supaya senang, jadi menikmati hasil jeripayanya dari pewaris. Demikian. Terus bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui bimbingan penyuluhan agama dapat diterapkan dalam peradilan agama dan apa dampaknya terhadap hasil keputusan pengadilan? Ya, saya kira kalau ada satu penyuluhan itu bagus. Di dalam penyuluhan itu supaya orang itu tahu apa proses hukum, proses peradilan, baik itu gugatan, yaitu kalau seorang wanita atau seorang istri gugat pada suami, yaitu yang dinamakan baik penggugat tergugat. Kalau seorang suami menceraikan pada istri, yaitu kembali talak, yaitu semua itu melalui proses hukum. Nah, dampaknya apa? Ya dampaknya kalau sekarang itu kalau perceraian berdampak sekarang. Pertama ada Permen Nomor 3 tahun 2023, yaitu ada hal prosedur dilalui. Pertama, ketika sudah antara pihak suami dan istri sudah berpisah 6 bulan, tidak serumah, baru bisa. Nah, kemudian sejak ada KDRT itu bisa. Kemudian yang saya sampaikan, terus menerus kena tidak cocok, pertengkaran terus menerus sampai 6 bulan bisa. Terus apakah alternatif penyelesaian sengketa di peradilan agama dapat diterapkan pada semua jenis perkara atau hanya pada jenis perkara tertentu seperti perceraian dan warisan? Itu bisa diterapkan. Contohnya kalau kita bicara masalah yang berhubungan batin, itu sebetulnya hakim nggak mau menceraikan sih soal perceraian itu bukan batin, nggak bukan barang bisa dipecah belah. Oke, jadi memang kewajiban seorang hakim itu mendamaikan antara pihak-pihak. Kenapa? Karena kasihan nanti ada anaknya, ya. Anaknya nanti bapaknya buat diri, ibu diri itu menghindari, Mas. Supaya seperti itu. Kemudian sama itu, nah pembagian waris, pembagian geologi ini itu lama. Ya nggak bisa membalikkan, harus selesaikan dulu perceraiannya selesai baru pembagian waris. Demikian. Ya. Terus apakah peradilan agama di Indonesia sudah memiliki regulasi yang cukup untuk mendukung penyelesaian sengketa melalui alternatif seperti mediasi atau arbitrasi? Ya ada regulasinya. Kalau ada regulasi nggak mungkin. Semua ada regulasi. Sepanjang kita itu adalah negara kita negara hukum. Negara kita bukan negara kekuasaan. Negara kita adalah negara stat. Jadi ya semua itu harus ada regulasi. Tanpa regulasi berarti nanti ada negara barbar. Semua regulasi. Sepanjang regulasinya itu tidak bertentangan antara regulasi satu dan regulasi lainnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Bermanfaat ya. Iya. Untuk semua kalangan akademisi, ya, kalangan masyarakat juga semua mendapatkan dari edukasi, yaitu pencerahan ya. Ya, semoga bermanfaat ilmunya ya. Iya. Amin. Oke sahabat hukum, sekian dari perbincangan kami pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih. Salam.